Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang amalan-amalan yang bisa membentengi diri kita dari serangan sihir atau santet. Bapak Ibu nggak usah sibuk mencari jimat-jimat dengan mendatangi dukun atau orang-orang pintar untuk membentengi diri kita dari serangan-serangan sihir tersebut. Karena dalam Islam telah diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, bagaimana agar diri kita terhindar dari serangan-serangan sihir. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam diri Nabi SAW telah ada contoh untuk kita, untuk umatnya, yang bisa kita tiru untuk membentengi diri kita dari serangan-serangan sihir. Hadirin Allah muliakan, apa saja amalan tersebut? Ada di sini saya sampaikan ada 4 amalan. Ada 4 amalan yang bisa dijadikan sebagai benteng untuk diri kita. Yang pertama, sholat fardu. Karena sholat fardu ini memang kewajiban setiap orang muslim untuk mengerjakannya. Namun di balik perintah Allah Subhanahu wa taala ada manfaat-manfaat yang bisa kita petik, yang bisa kita rasakan. Salah satunya adalah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi, "Man shalla salatas subhi fahuwa fi zimmatillah." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya barang siapa yang jaga salat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia perlindungan. Dia dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang jaga salat, maka dia sedang dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amalan inti salat ini. Jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian amalan yang kedua yang bisa kita amalkan itu zikir. Yaitu zikir kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa yang baca zikir ini 100 kali di pagi hari, yaitu di waktu subuh, setelah sholat subuh, maka dia dianggap telah memerdekakan hamba sahaya 10 orang. Kemudian dicatat baginya 100 kebaikan, kemudian dihapus baginya 100 keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala jaga dirinya dari gangguan syaitan sampai sore harinya. Maka dibaca lagi nanti setelah asar zikirnya 100 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia. Tidak akan bisa syaitan menyerang dia, sihir-sihir akan menyerang dia, tidak akan bisa. Kemudian zikir yang bisa kita amalkan lagi adalah zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Kata Nabi, yang baca zikir ini 3 kali, yaitu ba'da subuh, yaitu di pagi hari, dan di petang, yaitu di ba'da asar, maka tidak ada satupun bahaya yang bisa menghampirinya. Orang-orang yang baca zikir ini 3 kali ba'da subuh dan ba'da asar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dari segala mara bahaya. Masya Allah. Hadirin Allah muliakan, doanya sangat pendek, sangat ringkas, dan mudah kita hafalkan. Kemudian yang bisa kita amalkan lagi yaitu sebelum tidur, baca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bahwasanya Nabi selalu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, kemudian disabuk seluruh badan. Ini Nabi amalkan secara rutin sebelum tidur. Manfaatnya apa? Akan terjaga diri kita dari gangguan syaitan, serangan-serangan sihir sampai pagi harinya. Ini bisa kita amalkan secara rutin. Kemudian juga bisa baca kursi sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga sampai pagi harinya. Karena memang rata-rata sihir atau santet itu ketika kita dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak wudu, dalam keadaan junub, dalam keadaan tidak menyebut nama Allah, dalam keadaan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka serangan sihir itu akan mudah masuk kepada kita. Tidur dalam keadaan tidak berwudu. Kemudian hadirin Allah muliakan, amalan yang ketiga, selalu membaca doa setiap melakukan kegiatan apapun. Ketika keluar rumah, maka kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah.
Kata Nabi, yang barang siapa yang baca doa ini, maka Allah cukupkan, Allah jaga dia sampai pulang ke rumahnya. Ya. Kemudian ketika naik kendaraan doa, maka setiap kita melakukan kegiatan dengan doa diawali dengan basmalah, maka syaitan tidak akan ikut campur di dalamnya. Ya kan, sebagaimana hadis Nabi, ketika seseorang makan dengan bismillah, maka syaitan tidak ikut makan di dalamnya. Tapi ketika seseorang makan dengan tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan pun akan ikut makan dengan dia. Ya kan? Maka setiap melakukan kegiatan apapun doa, semua doa, dari kendaraan doa, masuk rumah doa, keluar rumah doa, masuk WC doa, keluar WC doa, memakan doa, selesai makan doa, ketika menyentuh istri, bagi yang sudah berkeluarga pun dengan doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Maka semua dengan doa, maka hal itu bisa menjadikan benteng untuk kita. Hadirin yang Allah muliakan, ketika sunnah-sunnah kita hidupkan dalam diri kita, maka syaitan akan menyingkir dari kehidupan kita. Ya, kemudian yang terakhir, yaitu menjaga wudu. Menjaga wudu ini bisa juga kita amalkan, ya, setiap batal wudu kita wudu lagi sebagaimana amalan Bilal, ya kan? Bilal ini ketika wudunya batal, maka berwudu lagi, kemudian sholat sunnah. Maka orang-orang yang jaga wudunya, maka dia dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena amalan itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ketika niat kita berwudu ingin menjaga diri kita dari serangan-serangan sihir, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu. Karena tergantung niat kita. Bagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Bapak Ibu pernah diancam oleh orang, pernah diancam untuk disantet atau disihir, maka tidak usah khawatir, karena Islam punya solusi akan hal itu. Itu kita amalkan amalan ini, jaga sholat fardu laki-laki itu dengan berjamaah, perempuan di rumahnya. Yang kedua, zikir yang diajarkan Nabi, ya, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, 100 kali ba'da subuh dengan ba'da asar. Kemudian zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, 3 kali ba'da subuh dengan ba'da asar. Kemudian baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas sebelum tidur, kemudian ditiupkan dan disapu seluruh badan. Kemudian amalan yang ketiga yaitu baca doa setiap ingin memulai kegiatan. Termasuk juga ketika menutup pintu rumah dengan bismillah, karena ketika kita sebut namanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa masuk syaitan di dalamnya. Ya, terutama ketika menjelang maghrib, pintu jendela ditutup dengan basmalah. Yang terakhir itu menjaga wudu. Semoga 4 amalan ini kita bisa amalkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan, sehingga kita terjaga dari serangan-serangan sihir, yaitu serangan-serangan dari dukun, ya. Orang-orang yang berniat kepada kita, orang-orang yang dengki kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri saya dan antum semuanya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.